cenderung dan merasa tentram ya atau tenang ya. Sakinah itu adalah tenang ya kepadanya ilaiha. Nah, maka kalau kita perhatikan dalam ayat ini litas kunu ilaiha hanya itu adalah menunjukkan kepada wanita. Ya, ini kan kata ganti wanita. Jadi sehingga kalau guru saya itu mengajarkan sakinah itu akan muncul ketika ada wanita. Begitu. Begitu, Satiwan Januar ya. Jadi sakinah itu baru muncul ketika ada wanita. Jadi kalau misalnya jomblo, jomblo ya dalam konteks ini belum belum mendapatkan sakinah karena memang apa? Karena belum punya pasangan gitu kan. Atau sebaliknya, yang sudah punya pasangan ya, tapi kuncinya adalah bagaimana seorang wanita itu pasangannya, dalam hal ini istri, dia bisa memberikan ketenangan ya. Karena ilaihanya di sini ada merujuk kepada wanita. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kita ingat ya tentang atau sering kita mendengar bahwa Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam gitu kan. Malah ada lagunya ya, lagu Dewa 19 ya. Hawa tercipta di dunia gitu kan. Nah, itu kan kalau eh, kita ingat ya cerita apa namanya kisah Nabi Adam ini yang sering diajarkan pada kita pada saat-saat sekolah itu. Saat itu Nabi Adam ini kan sendirian, sendirian di surga ya. Kemudian ketika tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Adam dan disitulah kemudian Allah menciptakan Hawa. Nah, saat Nabi Adam bangun, Nabi Adam terkejut. Ternyata di sampingnya sudah ada Hawa. Ya, ya artinya apa? Memang manusia itu diciptakan berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam dengan siapa? Dengan 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 Ahmad atau siapa gitu ya. Dengan siapalah itu. Ya, jadi memang laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi memang dalam hal ini diciptakan oleh Allah ya kita ini berpasangan supaya kita itu merasa tenang ya. Nah, kemudian juga sakinah itu apa? Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, em, di buku ini nanti akan kita temukan ya, Ustadz Iwan banyak juga membahas tentang poin-poin yang dengan bahasa yang ringan dan bahasa akrab gitu ya. Tapi intinya adalah Ustadz Iwan dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana menuju sakinah. Nah, sering kan kita ketika mengucapkan ya kepada saudara atau rekan kita yang baru menunaikan pernikahan, biasanya kita ngucapin apa? Yang kita ucapkan adalah selamat ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, misalnya gitu kan. Nah, banyak yang memahami bahwa seakan-akan sakinah ataupun sakinah mawadah warohmah itu turun dengan sendirinya. Jadi kalau orang sudah menikah, ya seakan-akan samara itu otomatis. Ya padahal tidak ya. Jadi sakinah ataupun sakinah mawadah warohmah itu adalah harus diupayakan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di dalam ayat tadi Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan litas kunu ilaiha yang artinya agar kamu merasa tentram kepadanya. Lafaz ini terdiri dari huruf lam yang artinya agar dan fiil mudhore ya. Jadi di sini ada fiil kata kerja yang mengandung fa'il kalian atau subjeknya ya antum. Sehingga untuk mendapatkan sakinah harus melakukan usaha. Jadi sakinah itu ya memang harus diusahakan, nggak otomatis, sahabat sekalian. Ya, jadi maka di sini kuncinya adalah bagaimana untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, ya berarti memang harus diusahakan. Ya, diusahakan itu eh, ada dua. Yang pertama adalah dengan ilmu, dan kemudian yang kedua harus dengan mengamalkannya. Ya, maka akan tercipta sakinah. Artinya pasangan suami istri, ya pasangan laki-laki perempuan yang sah ya kalau ingin mendapatkan sakinah maka mereka harus bahkan hukumnya fardu ain ya kalau dalam fikih itu untuk apa untuk mempelajari Islam
Ya, dengan mempelajari Islam, dengan ilmu, kemudian mengamalkan, maka akan terwujud keluarga yang sakinah itu. Nah, begitu. Jadi keduanya harus sama-sama berusaha untuk saling berusaha membentuk sakinah di antara keduanya sehingga sakinah itu bisa bisa diperoleh ya. Nah, sakinah adalah ketenangan jasmani dan ketenangan hati yang dirasakan oleh suami istri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat tadi dengan waja'ala bainakum mawadatan warohmatan ya. Mawadah warohmah artinya cinta dan kasih sayang. Mawadah berasal dari fiil wadda yawaddu wadan wa mawadatan artinya cinta, kasih dan suka ya. Sedangkan rohmah dari fiil rohima yahamu rohmatan wa marhamatan artinya sayang. Jadi menaruh kasihan. Jadi memang apa namanya? Sebenarnya begini, mawadah warohmah itu sebenarnya satu satu makna ya, yaitu maknanya adalah rasa sayang gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya eh, kita lihat di sini, kok dalam tafsir Qurtubi itu dikutip ya penjelasan Ibnu Abbas bahwa mawadah adalah cintanya seorang suami kepada istrinya. Jadi mawadah ada cinta yang timbul karena pertimbangan fisik atau materi, sesuatu yang diindra. Nah, jadi mawadah itu rasa sayang yang memang itu dipengaruhi atau ada unsur fisik, ya, fisik yang misalnya eh, pasangan suami istri laki-laki perempuan untuk mendapatkan mawadah, ya bagaimana paling tidak pasangannya itu adalah yang secara fisik memang cocok dengan eh, pribadinya tadi gitu. Nah, apakah harus cantik? Tidak juga. Apakah harus ganteng? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau misalnya itu syaratnya harus ganteng semua, ya harus cantik semua, nanti yang kurang ganteng atau kurang cantik tidak laku gitu kan. Atau kita perhatikan misalnya kebesaran Allah ya, di belahan bumi manapun dengan jenis manusia dengan kulit yang berbeda-beda, seperti saudara kita misalnya yang tinggal di daerah Afrika seperti itu, toh faktanya juga mereka punya pasangan kan? Dan apakah mereka nggak muncul mawadah? Muncul juga mawadah. Bagi mereka itu mungkin sudah dalam pandangan mereka sudah bidadari seperti itu kan. Ya artinya apa? Artinya memang tidak selalu dikaitkan dengan cantik ataupun ganteng gitu ya. Tapi yang jelas ada unsur fisik di situ. Nah, adapun apa namanya rohmah sendiri adalah kasih sayang. Nah, ini satu tingkatan di atas cinta ya atau mawaddah tadi. Kenapa? Karena kalau rohmah ini rasa cinta atau rasa sayang yang sudah levelnya di atas fisik, ya. Jadi inilah yang membuat pasangan suami istri tetap bersama meskipun sudah tua. Bener nggak? Bener kan? Kalau misalnya tadi dilihat dari sisi fisik, ya itu akan memunculkan mawaddah gitu kan. Tapi pada kenyataannya eh, manusia itu akan bertambah usianya. Fisik yang tadinya apa namanya ya masih segar gitu ya sudah semakin renta ya semakin lemah ya. Rambut yang tadinya hitam semakin putih ya jadi aliran putih yang sebelumnya aliran hitam jadi aliran putih itu. Nah, jadi seperti itu ya. Secara fisik kegantengannya dan kecantikannya berkurang. Tapi apakah itu mengurangi rasa cinta atau rasa sayang dari pasangan suami istri? Jawabannya adalah ternyata tidak. Ya kenapa? Karena kan ternyata masing-masing suami ini bisa menimbulkan rasa sayang. Misalnya apa? Ketika suami menjalankan perannya sebagai seorang suami atau seorang ayah, ya. Apalagi kalau sesuai dengan Islam, itu kan akan menimbulkan rasa sayang ya di luar masalah fisik. Begitu juga pasangan seorang istri misalnya, seorang istri walaupun bertambah usianya, tapi dia semakin soleha ya, punya rasa sayang yang besar kepada suami dan anak-anaknya, ya sehingga rasa apa fisik yang semakin berkurang tadi terkikis oleh begitu apa namanya ketinggian keluhuran dari akhlak dari istri, misalnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya sekilas tentang sakinah mawaddah warahmah. Nah, sahabat sekalian yang
sahabat Samara yang dimuliakan Allah, maka terakhir ini saya sebagai pembahas, ternyata apa yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar ya dengan bahasa yang ringan, ya bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang mengasihkan, baca buku ini juga nggak terlalu melelahkan ya, Eh, enak gitu, tapi maknanya dalam gitu ya. Ternyata juga ini saya dapatkan dari beberapa kitab-kitab gitu kan. Nah, salah satunya kitab yang ya kalau dikaitkan dengan isi ini sangat melekat sekali yaitu dalam kitab Nizamul Istimai fil Islam gitu. Ya, di sini menarik ya apa yang ditulis dalam kitab ini dikatakan al-hayatu zaujiyatu laisati zaujatu syarikatal hayati li zauji wa innama hiya sahibatuhu fal isratu bainahuma laisat isrota syuraka'a. Nah, jadi ini bagus banget nih di kalau di kita tahu artinya ya. Jadi ini pembahasan tentang kehidupan suami istri. Sesungguhnya dikatakan di sini seorang istri itu bukanlah mitra syarikah hidup suami. Nah, loh, ya jadi apa nih yang bisa kita tangkap di sini? Jadi begini, eh, orang menikah itu kadang mungkin belum begitu punya gambaran ya barangkali begitu ya. Atau begini, yang terbiasa itu adalah hubungan suami istri itu seperti hubungan buruh dan majikan. Jadi suami bisa memerintah istri karena istrinya sebagai buruh gitu kan. Nah, saya kan suami gitu. Apalagi nanti dikaitkan dengan Al-Quran ya, Quran yang menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Ya di situ apa laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Nah, ini juga perlu diluruskan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ar-rijal ya bukan az-zakar. Artinya sama-sama laki-laki, tapi ar-rijal itu adalah laki-laki yang punya integritas. Ya, misalnya dalam bahasa Arab rijalul kaum ya. Jadi seorang laki-laki pemimpin kaum. Jadi bukan sembarangan laki-laki, tapi laki-laki memang dia punya integritas. Nah, begitu juga misalnya tadi dikatakan arijalu kaumuna ala nisa itu adalah bukan sembarangan laki-laki, tapi adalah laki-laki yang punya integritas. Termasuk di di dalam ayat ini dari sisi apa? Dari sisi memberikan nafkah. Nah, kalau udah bisa memberikan nafkah itu arijal gitu ya. Makanya di sini di bukunya Ustaz Iwan ini juga ada nih babnya yang misalnya tentang eh, hilangnya kejantanan suami ya. Jadi ada istilahnya kejantanan gitu ya. Dulu kalau saya masih kuliah itu suka bercanda sama temen-temen ya. Maklum masih single kan. Kalau misalnya, tapi ini bukan urusan sama Nisa bukan. Kalau misalnya ngadepin apa ya, ngadepin dosen atau ngadepin tugas atau apa yang atau suruh beli apa tengah malam gitu kan. Fulan, tunjukkan kejantananmu. Nah, begitu juga kita kembali tadi Ari Jalu Qawwamuna 'ala nisa. Jadi kalau misalnya ada laki-laki pasangan itu kemudian dia mengatakan pada istrinya, "Saya kan pemimpin kamu." Sementara dia belum menunjukkan sebagai seorang rijal, maka istrinya bisa mengatakan, "Kamu itu belum menjadi seorang rijal, kamu itu baru seorang pejantan." Maksudnya secara jenis kelamin itu baru laki-laki, belum jadi rijal gitu kan. Nah, saya lanjutkan ya sedikit sebelum ditutup. Nah, maka seorang istri bukanlah mitra syarikah hidup suami. Ya, jadi bukan hubungan dalam seperti dalam satu perusahaan. Melainkan istri lebih merupakan sahabat suami. Nah, itu bagus banget tuh ya. Jadi istri itu adalah sahabat hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan. Ya, pergaulan di antara keduanya, jadi interaksi di antara keduanya laki-laki dan perempuan, suami istri tadi bukanlah pergaulan seperti di dalam perserikatan dalam perusahaan itu. Jadi memang betul-betul hubungan apa namanya sahabat. Nah, jadi sebagai materi saya sebagai closingnya adalah ini ya tentang buku ini memang bagus banget untuk dipelajari baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Yang sudah menikah ini bisa untuk ya penyegaran lah gitu ya. Atau nanti bisa memberikan nasihat kan. Namanya sudah menikah kan kita akan menemukan banyak anggota keluarga yang belum menikah misalnya. Ini menjadi nasihat ya. Nasihat bagaimana untuk mewujudkan sakinah. Poin-poinnya seperti itu. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan.
Eh, Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz dan Wahyudin. Ya, nampaknya Ustaz ini semangat betul loh Ustaz ya. Masya Allah ini. Pembahasannya langsung sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada poin penting Ustaz yang saya ini Ustaz. Di highlight pertama itu ya sakinah itu ternyata ketika adanya wanita Ustaz. Jadi kalau belum ada wanita itu nampaknya belum sakinah Ustaz ya. Nah, ini ya betul. Jadi laki-laki yang namanya sakinah nggak ada Ustaz ya. Yang kedua ini ya kalau kemudian hanya sekedar ini ya memberi nafkah itu memang sebutannya itu baru jantan ya. Belum sebagai rijal gitu ya sebelum belum sebagai apa namanya pengayom gitu ya belum punya integritas gitu. Apalagi kalau cuma datang-datang tuh nyuruh-nyuruh aja buatin kopi gitu ya. Baju mana baju ya gitu ya ini itu berarti belum jadi rijal ya baru jantan ya masya Allah materinya luar biasa dari Ustadz Doni Mahidin ini masya Allah ya Ustadz Doni ini di tengah-tengah kesibukan beliau ini masih menyempatkan waktu juga ya, untuk kemudian apa ya berbagi ya berbagi dengan kita semua gitu, insya Allah. Beliau ini juga sebagai pengurus ponpes juga ya ponpes Asalam di area Kemuning Kalimantan Timur itu tadi mana nih oh tadi adanya dari Sulbar ya Sulawesi Barat ya tetanggaan lah sama Kalimantan gitu. Baik, tanpa berlama-lama kita mari sapa dulu nih Ustadz kita, Masya Allah, penulis Ustadz Iwan Januar. Apa kabarnya Ustadz? Ya, Ya, Ustadz. alhamdulillah. Ya, Baik, Assalamualaikum alhamdulillah Ustadz. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Mudah-mudahan semua peserta sehat, Ustadz Mahyudin juga mudah-mudahan sehat ya. Juga host kita di Akang Lutfi juga mudah-mudahan semua sehat. Amin. Insya Allah Ustadz ya. Nih, saya lihat ya Ustadz. Saya itu Ustadz Iwan Januar ini masalah bukunya sudah banyak Ustadz. Nah, saya itu ada buku satu Ustadz. Yang namanya kalau saya baru satu ya saya punya itu yang Alhamdulillah aku menjadi ayah itu. Kayaknya sekarang judulnya berubah ya. Versi terbarunya agak ada yang dikurangin gitu. Alhamdulillah menjadi ayah. Betul saja begitu saja. Ya, itu buku sudah 5 tahun sebetulnya itu. Masya Allah sudah 5 tahun saja itu Ya, ya. awal-awal dulu saya baru baru menjadi ayah itu saya baca buku itu Ustaz. Masya Allah itu ilmunya luar biasa di situ. Alhamdulillah. Ya, tadi yang masih belum dapat sakinahnya Ustaz ya, ini bagus kan Ustaz. Ada buku itu judulnya ini, Mengapa Menikah Itu Menyenangkan Ustaz. Nah, ini jadi nikah itu biar menyemangati yang belum dapat sakinahnya tadi itu. Nah, segera ini Ustaz ya. Baik, masalah. Syukran Ustaz. Baik, mungkin tanpa berlama-lama saja kami Ya, persilakan sudah tidak sabar untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Ustaz Iwan Januar dalam buku ini ya. dari lelah menuju sakinah. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, hatur nuhun. Terima kasih syukron jazilan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluhum bil khair wasyarr fitnah. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para asatidz juga semua hadirin yang ada di ruang Zoom ini, mudah-mudahan semua senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala, diberikan perlindungan, diberikan juga senantiasa taufik wal hidayah, dan bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan pernikahannya senantiasa dalam keadaan samara, ya sakinah mawaddah warahmah, dan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah segera pertemukan dengan sakinahnya, ya. Eh, jadi buku ini, buku Lelah Menjadi Sakinah ini buku yang saya tulis secara puzzle ya. Jadi saya tulis itu memang seperti sebuah puzzle. Jadi kepingan demi kepingan yang kemudian tersusun menjadi sebuah buku yang berisi ya katakanlah sharing. Kalau lebih tepatnya dikatakan sharing lah. Sharing dibandingkan dengan mungkin kalau saya katakan apa namanya sebagai sebuah guidance atau panduan ya, kayaknya terlalu berat dan terlalu mewah buat saya. Lebih tepat saya katakan sharing apa yang saya tahu, yang saya bisa, bagaimana menata kehidupan dari mulai kehidupan masa Jovisa, jomblo visabilillah ya buat yang belum mendapatkan sakinahnya ini ya. Kemudian fase ketika nanti menjelang pernikahan dan kemudian ketika sudah ada dalam pernikahan. Mengapa ini menjadi penting ya? Walaupun juga sebetulnya buku-buku seperti ini sudah sangat banyak, tapi ada beberapa poin yang saya sampaikan di situ di buku-buku ini yang sifatnya itu adalah kasuistik dan lebih detail ya dibandingkan dengan buku-buku lain yang lebih bersifat umum ya. Tapi buat teman-teman tetap harus baca semua buku ya untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang pernikahan. Hanya saja kalau saya memang dalam buku ini mengangkatnya seperti halnya menyusun puzzle. Jadi kepingan-kepingan yang itu mungkin ya oleh sebagian orang tuh dianggap kepingan yang kecil ya atau bukan masalah yang besar. Tapi ternyata itu bisa menjadi masalah yang besar ketika kepingan yang kecil ini kemudian tidak ditempatkan pada bagiannya, nggak ditempatkan pada posisinya. Karena apa? Karena kita nggak tahu kapan menempatkannya dan juga seperti apa puzzle gambar yang utuh dari kepingan puzzle itu yang ingin dibangun. Itulah kira-kira yang menjadi sebuah gambaran dari buku Lelah Menjadi Sakinah ini. Ambil contoh misalnya di buku ini saya bahas tentang misalnya ada adab-adab di dalam yang namanya menghadapi suasana hitbah ya. Ketika hitbah itu ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Kemudian juga ketika rumah tangga, itu juga banyak sekali isu-isu atau topik-topik yang kelihatannya itu keseharian, tapi sering menjadi batu sandungan dalam pernikahan. Misalnya eh, tentang masalah apa betul yang namanya istri itu tidak wajib untuk mengurus urusan rumah tangga, seperti mencuci misalnya gitu ya, memasak dan sebagainya. Nah, tulisan ini saya buat ya itu untuk memberikan sebuah respon ya, respon tentang eh, ada pendapat sebagian ulama, ini memang ulama yang berpendapat bahwa memang itu bukan kewajiban istri, yang namanya memasak, mencuci ya dan sebagainya bukan kewajiban istri. Tapi kemudian saya respon dengan ya tentu saya kutipkan juga saya sampaikan pandangan ulama yang justru menguatkan bahwasanya memang itu kewajiban istri dalam kehidupan rumah tangga, bahwa istri ada kewajiban untuk mengatur rumah tangganya. Bahwa perempuan tuh umun warubatul bait. Maka itu saya respon. Karena apa? Karena seringkali permasalahan seperti ini walaupun sifatnya adalah kasuistik ya atau sifatnya bukan isu yang besar seperti tadi saya katakan kepingan puzzle, tapi kalau kemudian gak diberikan penempatan yang betul itu menjadi batu sandungan. Kan bisa dibayangkan kalau misalnya yang istrinya itu ngotot berpendapat bahwasanya enggak saya nggak mau masak, saya nggak mau nyuci. Karena tuh ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Sementara mungkin pandangan tradisional laki-laki itu kan berpandangan bahwa ya perempuan itu ketika dinikahi maka dia harus bisa memasak, mencuci, minimal belajar memasak, mencuci dan sebagainya. Karena dalam pandangan tradisional itu kan itu kewajiban perempuan, maaf ya. Nah ini kalau kemudian nggak diberikan sebuah pandangan yang menurut saya itu pas ya,
maka nanti bisa menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Atau juga misalnya dalam buku ini saya juga angkat tema tentang bahwa itu seberapa jantan laki-laki. Nah, ini ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini bukan berarti ada laki-laki yang tulang lunak ya, bukan. Tapi untuk menggambarkan bahwasanya ada laki-laki ketika sudah menikah, tapi kemudian itu kejantanan dalam tanda kutip ya, bukan kejantanan dalam pengertian biologis ya, tapi dalam tanda kutip ini dia nggak muncul. Misalnya apa? Dalam menghadapi konflik rumah tangga, dalam menghadapi juga kemudian persoalan, terutama yang nauzubillah ya, yang kritis ya, seperti misalnya konflik yang berujung pada perceraian. Nah ini kan membutuhkan sikap jantan seorang laki-laki ketika ada konflik dengan pasangan. Apa yang mesti diambil? Ketika kemudian gak ada titik temu dalam rumah tangga, seorang laki-laki harus jantan untuk mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan syariat begitu ya. Termasuk juga dalam masalah qawam, kepemimpinan. Itu juga ada satu tulisan di sana yang saya angkat karena melihat ada laki-laki yang qawamnya itu tidak muncul. Jadi kan disampaikan ada jalur qawamun 'ala nisa'i ya. Laki-laki itu qawam, itu kaum perempuan. Tapi faktanya ada laki-laki yang dia justru qawamnya itu di take over, diambil alih oleh istrinya gitu ya. Jadi yang ambil keputusan istrinya, ada persoalan menghadapi itu istrinya dan sebagainya seperti itu. Ini nih persoalan yang juga ternyata muncul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga pada hari ini. Maka saya respon dengan tulisan itu untuk memberikan gambaran untuk laki-laki tetap dong harus jantan, harus punya qawam ya. Seperti itu. Dan ada beberapa topik-topik lain yang sifatnya memang itu responsif ya, jadi merespon persoalannya ada, tapi bukan berarti tidak menjadi gambaran utuh sebuah pernikahan. Yang tadi di awal saya katakan bahwa tulisan yang saya sampaikan dalam buku ini memang bukan seperti sebuah novel yang itu ada kronologis waktu, tapi ini kepingan-kepingan. Ibarat puzzle itu nih kepingan-kepingan yang dari awal pranikah, pernikahan, dan ketika dalam rumah tangga. Yang itu kan disusun menjadi sebuah gambar besar tentang kehidupan rumah tangga. Sehingga ingin saya katakan untuk para pembaca yang mudah-mudahan sudah baca ya, kalau belum baca nanti bisa pesan nih ke Kang Lutfi ya bukunya. Supaya kemudian tahu bahwa untuk membangun rumah tangga yang sakinah memang harus berlelah-lelah, harus bercapek-capek. Kalau nggak bercapek itu nggak bisa kemudian. Kalau nggak belah tuh nggak mungkin bisa mendapatkan sakinah. Karena sakinah tadi sampaikan oleh Ustadz Ahyudin ya, itu bukan sesuatu yang datang dari langit. Namanya sakinah itu bukan bakat ya, tapi sesuatu memang harus diikhtiarkan. Artinya suami istri harus kemudian ada effort, ada usaha, yang itu pasti akan lelah, akan capek. Ya, gimana nggak capek? Mengendalikan emosi menghadapi pasangan. Bagaimana nggak capek kemudian beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan istri, bersama dengan suami misalnya seperti itu. Atau ini ketika punya anak ya, itu kan itu juga menjadi sebuah hal yang memang melelahkan. Tapi jangan khawatir lelahnya seorang muslim dan muslimah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, maka ujungnya adalah pahala, ujungnya kebaikan. Maka jangan takut untuk berlelah-lelah dalam menyusun, membangun rumah tangga ini sekalipun tadi, sekalipun itu capek. Tapi kalau dua-duanya sama-sama kemudian suara saya kecil ya, betul nggak ini? Kecil nggak suara saya? Aman Ustaz? Suara saya kecil nggak? Enggak Ustaz. Sudah. Nggak ya, oh ya. Oh ya, Nah, tadi ini ada ini chat bagus ya, suaranya cukup kecil katanya ya. ya. Ustaz. Padahal saya baru makan tadi ini. Ya mohon maaf ya kalau suaranya mungkin agak kecil. Kalau di tadi eh, dibilang nggak ya begitu ya. Ya, mungkin Ya, ini Ustaz, jadi apa agak dekatkan Ustaz. Afan. mic-nya agak kan ya. Oke. Ya, Baik. Jadi memang teman-teman semua eh, untuk mendapatkan ridho Allah di dunia ini memang harus berlelah-lelah ya. Kan dalam Al-Qur'an tuh ada ayat yang berbunyi am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu menyangka akan masuk surga? Nah, Allah tuh bertanya pada kita. Orang kalau nggak berikhtiar, orang nggak bercapek-capek itu susah mendapatkan surga. Dan kata Nabi, inna idhoma jaza ma idhomil bala. Besarnya pahala itu sangat bergantung kepada besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar tenaga yang dicurahkan, semakin besar pahala juga yang didapat.
Nah, rumah tangga ini juga membutuhkan usaha ya buat teman-teman, para pemirsa, Bapak Ibu, para asatidzah, barangkali yang rumah tangganya baru berjalan 5 tahun, 10 tahun, itu masa-masa itu masa-masa yang memang cukup cukup rawan ya. Cukup rawan kalau nggak disikapi dengan sabar, nggak disikapi dengan usaha yang sama-sama tentu suami istri supaya mendapat kehidupan rumah tangga yang sakinah. Nah, itu nanti kalau bisa menjadi satu musibah. Nauzubillah. Makanya jangan takut berlelah-lelah. Ya, kalau istilah orang itu no pain, no gain. Ya, kalau nggak ada sakit, nggak ada keuntungan. Orang kalau ingin dapat pahala memang harus berikhtiar, harus kerja. Termasuk rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang nyaman, sakinah, mawaddah warahmah itu ketika suami istri mau berusaha, mau kemudian bekerja keras, mau kemudian juga mencurahkan tenaga, pikiran, pengendalian emosi agar sama-sama menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, inilah yang saya sampaikan dalam buku ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa beli, bisa baca buku ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kontribusi lah, sebagai sebuah renungan minimal untuk yang baca. Oh, bahwa rumah tangga itu ternyata ada panduannya, ada tuntunannya. Rumah tangga tuh nggak cukup hanya modal cinta, hanya modal kasih sayang, nggak bisa. Tapi harus ada modal ikhtiar, ada modal ilmu. Dan yang paling awal, rumah tangga itu harus punya tujuan. Kedua, punya visi dan misi. Orang mau rumah tangga ini, kalau di sini ada teman-teman yang belum rumah tangga, saya ingatkan, teman-teman yang mau rumah tangga, maka harus punya visi dan misi. Visi itu kan apa yang kita siapkan, kita pandang untuk masa depan nanti. What we believe that we want to be. Kita pengen seperti apa, maka itulah visi. Nah, rumah tangga harus punya visi, punya tujuan. Ingin dibangun seperti apa. Kalau rumah tangga itu nggak punya tujuan, maka nyari pasangan juga tanpa alasan yang kuat, ya. Tapi kalau rumah tangga punya tujuan, mencari pasangan, maka dengan alasan saya pilih dia karena dia itu memang bisa mewujudkan tujuan rumah tangga saya. Apa? Itu menciptakan rumah tangga yang penuh dengan ridho Allah. Anak-anak itu ada pemimpinnya, anak-anak ada pembimbingnya. Saya pun ada kawan, ada sahabat yang membimbingnya. Itu pasangan saya. Jadi harus punya visi. Yang kedua juga ada misinya. What we believe, what we can do. Misi itu sesuatu yang kita yakini harus kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Oh, saya ingin rumah tangganya sakinah, ingin rumah tangganya salih salihah, rumah tangga barokah. Maka apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu? Nah, itulah misi. Nah, ini pasangan yang menikah harus punya visi dan misi yang sama. Buat yang belum menikah, dari sekarang harus dirancang visinya, dirancang misinya. Nah, visi dan misi yang pertama adalah tentang pasangan, seperti apa visi pasangan yang ingin didapatkan. Kalau sudah ada kriterianya, misinya apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pasangan seperti itu. Nah, jadi itulah rumah tangga di awal harus sudah ada berlelah-lelah. Ketika nanti akad nikah, walimah juga berlelah-lelah. Ketika sudah rumah tangga berjalan pun nggak mungkin nggak berlelah-lelah. Jadi harus ada ikhtiar. Ada ilmu, ada tujuan, ada ilmu, ada tujuan, ada usaha. Nah, itulah makanya buku ini diberikan titel Lelah Menjadi Sakinah. Dari lelah menuju sakinah. Wah, nggak apa-apa sekarang kita capek. Yang penting kita kemudian bisa membangun rumah tangga ini dengan baik. Bisa kemudian kita beradaptasi, bisa ngertiin pasangan, bisa juga punya ilmu ketika Allah memberikan anak itu nanti. Nah, kira-kira begitu yang bisa sampaikan lengkapnya. Silakan nanti baca buku terbitan Rai Raka Publishing ya. Mudah-mudahan bukunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Iwan Januar. Masya Allah ini Ustaz. Ini bukunya ya teman-teman ya. Ini udah ada di saya ini bukunya. Nah, blur ya. Ya. Ini Masya Allah ini cetakannya luar biasa Ustaz. Dari ulang. Saya baca di buku ini bukan madu ya Ustaz ya, tapi jamu. Masya Allah. Ini spill sedikit lah bukunya saja. Ini memang juga terbitan dari Raira karena publishing ini memang luar biasa juga, nggak main-main ini. Isinya sudah luar biasa, ya, ditopang dengan kemudian ini cetakannya juga luar biasa. Ini tadi kalau dibahas sama Ustadz Iwan itu kan ini ada
koamnya tidak muncul Ustaz. Ini ada salah satu babnya ini hilangnya kejantanan suami ini. Gimana ya ini suami ini adalah, tapi tadi bukan 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 dalam artian apa tulang lunak ya, bukan, tapi ya masya Allah ini ada luar biasa ini. Kemudian bekal kita sebagai uh, suami istri ya dalam mengarungi nahkoda kehidupan gitu ya, dalam berumah tangga. Memang luar biasa Ustaz. Menikah ini saya baru juga baru satu dan baru juga menikah. Jadi buku-buku itu seolah-olah memang nggak cukup Ustaz. Jadi buku satu, buku dua terus itu nggak cukup. Pokoknya tiap hari itu ada hal-hal yang baru. Mungkin dulu yang kita anggap wah wanita ini udah Cinderella ya kalau di bukunya Iwan Jandar itu ini bukan pernikahan Cinderella gitu. Tapi waktu ngelamar tuh soalnya istri ini Cinderella Ustaz ya. Nah, ternyata dalam seiringnya perjalanan ya Masya Allah ya pernikahan itu adalah sebuah seni gitu. Memang ya harus harus dipupuk terus gitu ya, harus dikasih jamu-jamu terus gitu. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan jazakumullah. Nah, baik kepada para jamaah semua ya yang ingin bertanya, insya Allah nanti kita berikan waktu untuk kemudian bertanya, berbincang-bincang baik dengan Ustadz Ahyudin atau kemudian dengan Ustadz Januar, atau juga ingin langsung bertanya-tanya dengan ini kalau saya nyebutnya Lutfi ya. Kang Lutfi, Lutfi ini Masya Allah ini sering bertemu dengan beliau ini, kenal sudah beberapa tahun terakhir. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, baik kita ke Lutfi ya. Saya panggil di sini karena jamaahnya sudah 63.000 ya. Kurang nolnya ini kita sapa dulu. Ustaz Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Mas suaranya? Ya, masalah. Kedengaran Ustaz, mungkin kalau boleh didekatkan lagi juga. Oh, kurang jelas ya berarti suaranya. Ya, ini ada jamaah kita ini yang nggak pakai headset atau Iya, saya juga nggak pakai apa-apa ini. Nah, ya. Ya. Bagaimana Ustaz Lutfi kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Her. Gimana ya. Ya, saya sudah beberapa saat nggak bertemu ini udah jadi direktur publishing Kairakana Publishing ya jadi direktur ini. Masya Allah ya Ustaz ya. Baik. Baik, mungkin Tafadhol Ustaz ya, ini Ustaz Lutfi sebagai founder Kairakana Publishing, banyak juga beliau ini memang terkenal sebagai dai juga ya. Saya lihat kadang ngisi khotib Jumat ini, Masya Allah. Dan juga kemudian sebagai ada bisnis beliau yang lain, termasuk salah satunya adalah Kairakana Publishing. Masya Allah Ustaz, kami persilakan kepada nomor 10 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk bisa sedikit tadi membedah buku. Kenapa ini bedah buku? Karena memang ada hal-hal yang harus dibahas terkait terkait buku ini. Karena saya datang ke Ustadz Iwan untuk beliau meminta beliau untuk menuliskan ini buah dari sebuah keresahan di kondisi kita hari ini, yang mana banyak trust isu berkaitan dengan pernikahan. Orang berpandangan ketika Ustadz Iwan menulis buku Dari Lelah Menuju Sakinah, atau kalau sebelumnya itu yang saya sering pernah bahas dengan, saya bikin konten sama orang tua saya, rujukannya adalah buku Bukan Pernikahan Cinderella. Itu salah satu bukunya Ustadz Iwan juga. Keresahannya adalah yang pertama, banyak orang merasa bahwa buku tentang pernikahan yang Ustadz Iwan tuliskan itu hanyalah buku untuk anak-anak atau untuk kita yang belum menikah gitu. Padahal ketika buku ini Ustadz Iwan tuliskan, buku Dari Lelah Menuju Sakinah ini Ustadz Iwan tuliskan, ini berlaku untuk yang baru akan menikah ataupun
justru buat mereka-mereka yang sudah menikah sudah lama. Karena kan begini ya, kondisi kita hari ini itu luar biasa. Sosial media yang luar biasa, informasi juga yang masuknya dahsyat, terus apa namanya dengan mudahnya, yang paling gampang lah, trust isu paling gampang adalah banyak orang yang menikahnya sudah lama tiba-tiba diberitakan cerai. Tingkat perceraian itu kan naik naik dan meningkat. Maka apa yang terjadi ini berarti kan ada sesuatu hal yang salah. Maka dari itu buku Darilah Menuju Sakinah itu seperti layak artinya sakinah gitu. Kita menginginkan rumah tangga kita itu mendapatkan sakinah di dalamnya gitu. Makanya buku ini dituliskan. Jadi kalau misalnya kemarin buku ini waktu awal launching ya Ustadz Iwan ya, Masya Allah. Ini luar biasa gitu ketika Ustadz Iwan nulisin ini. Memang secara apa namanya, secara pembaca yang beli itu teman-teman Gen Z. Banyaknya Gen Z yang belum menikah. Kalau kita lihat dari data statistik yang Rai Rakana Publishing punya, banyaknya yang belum menikah. Tapi Masya Allah ketika bedah buku di webinar kita malam hari ini, ternyata yang hadir banyak juga yang sudah berumah tangga, bahkan usia pernikahan jauh lebih 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 jauh dari saya. Contohnya kan Satiwan sendiri, Sat Mahyudin, bahkan mungkin Mas Adi itu kan menjadi orang-orang yang sudah melalui pernikahan usianya lebih dari 5 tahun gitu kan. Maka buku ini sebagai salah satu buku bacaan yang memang sangat direkomendasikan baik yang baru akan menikah maupun buat teman-teman yang apa namanya yang sudah menikahnya sudah lama. Karena balik lagi ya, di kondisi kita hari ini kita menjaga keluarga kita itu sangatlah penting gitu. Banyak banyak hal, banyak faktor yang memungkinkan kalau misalnya kita tidak menjaga batas-batas pergaulan kita dengan tidak tidak menggunakan Islam sebagai koridornya, maka gak heran gitu di luaran sana orang-orang yang belum selesai apakah dengan masa lalunya ataukah yang atau permasalahan yang hadir dari depan itu menjadikan rumah tangganya tuh mudah retak gitu. Makanya kan kalau sekarang pada akhirnya nih di anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini kalau saya tanya kemarin ketemu banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, bahkan ketika ketemu kelahiran berapa 2001. Berarti kan kalau sama saya beda 7 tahun. Yang selisihnya beda 7 tahun, kenapa? Kena di saat di usia mereka 24 tahun saya memutuskan untuk menikah, mereka masih mikirkan bahwa nanti deh menikahnya gitu. Kayaknya belum siap, banyak hal yang harus dipersiapkan, uangnya belum cukup. Bahkan juga ada yang memandang bahwa menikah itu jadinya menikah itu mahal. Nah, ini kan menjadi stigma yang luar biasa ya gitu. Sementara apa namanya Islam mengatur akan hal tersebut. Makanya buku Dari Lelah Menuju Sakinah ini menjadi bacaan yang sangat cocok buat teman-teman yang baru akan berproses untuk menuju jenjang pernikahan maupun yang sudah menikah. Adapun apa namanya, adapun buku ini bisa didapatkan. Kalau sebelumnya saya punya beberapa buku eksklusif yang insya Allah sudah ditandatangani oleh Ustadz Iwan Januar. Karena sebelumnya di Ustadz Iwan Januar sendiri ada buku-buku yang saya titipkan di Ustadz Iwan Januar yang beliau. Jadi teman-teman kalau order bisa tanda tangani langsung. Kalau di saya kurang dari 10, ada yang spesial sudah bertanda tangan Ustadz Iwan di penerbit kita. Selebihnya insya Allah masih teman-teman bisa dapatkan. Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan buku ini, saya cuma bisa nginfoin bahwa ini sama admin Rai Rakan cuma buku ini bisa didapatkan di link yang di share sama admin di sini nih, di kolom komen. Jadi teman-teman bisa dapetin di situ karena memang persediaannya sangat sangat terbatas dan harganya kalau misalnya teman-teman mau dapetin buku ini teman-teman tinggal diklik aja karena memang spesial buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini ada promo spesial yang diadakan sama penerbit buku Rai Rakana untuk buku Iwan Januari ini. Buat yang beruntung, insya Allah saya kirimin buku yang sudah bertanda tangan langsung dari Ustadz Iwan Januar dan besar harapannya adalah pernikahan kita ini visinya itu sehidup sesurga, maka di dalamnya ada Islam yang harus ada Islam di dalamnya. Dan buku Dari Lelah Menuju Sakinah menjadi salah satu buku yang bisa menjadi satu bacaan, satu rujukan bagaimana kita mewujudkan visi sehidup sesurga bersama dengan pasangan kita. Gitu aja tadi yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakallah khair.
Waalaikumsalam. Baik, suara saya jelas ya, saja jemaah sekalian. Baik, Masya Allah, telah banyak ya disampaikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, untuk dari Ustadz Doni, dari Ustadz Iwan, dan juga kemudian jadi Ustadz Lutfi lebih kepada apa namanya, kepada membuka bedah bukunya ya. Baik, ya mohon maaf mungkin ini sudah saya coba, masih kurang jelas juga. Baik, tanpa berlama-lama ya, kepada para jamaah sekalian ya, yang ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar ataupun kemudian raise hand ya. Saya rasa memang banyak Ustaz, sekarang ini keresahan-keresahan ya yang menghinggapi kita gitu ya di kehidupan berumah tangga ini. Jadi sekarang kayaknya berita perceraian, ya, kekerasan rumah tangga, kemudian kenakalan remaja itu tidak henti-hentinya nampaknya hari ini hari ya. Begitu banyaknya. Ya. Baik, monggo kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, wah ini Masya Allah ya, ada sudah masuk satu pertanyaan. Mungkin yang lain sambil berjalan ya boleh bertanya terkait dengan rumah tangga ataupun juga boleh juga bertanya terkait tentang bukunya ini ya. Ini bukunya juga ada pembatasnya. Jadi kalau misalnya ada saat baca ini bisa ditaruh kalau belum selesai kan. Baik. Wah, saya belum pernah menikah, berarti harus menikah. Baik. Mbak Eka ya berarti Mbak Eka Sapitri. Izin bertanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah menikah, namun saya memiliki gambaran kehidupan rumah tangga. Salah satu preferensinya adalah dari kedua orang tua yang menurut saya cukup harmonis. Bagaimana cara mengelola sebuah ekspektasi agar saat sudah berumah tangga nanti tidak terlalu kecewa jika pasangan atau kehidupan rumah tangganya tidak sesuai ekspektasi itu. Mungkin kepada Ustadz Iwan atau Ustadz Iwan untuk berkenan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Ustadz, ya. 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 Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu memang pentingnya belajar ya dari kehidupan orang lain. Yang paling dekat itu kan dari kehidupan orang tua. Maka bersyukur teman-teman yang orang tuanya itu rumah tangganya harmonis, rumah tangganya rukun, rumah tangganya itu kemudian juga berjalan dengan baik, ada ibadahnya, itu bersyukur sekali. Di luar sana tidak sedikit teman-teman kita, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, itu mengalami trauma masa kecil, luka masa kecil. Karena mereka menghadapi kondisi orang tua yang tidak harmonis, yang bertengkar di depan dia, yang ribut kemudian depan dia, sampai pukul-pukulan depan dia sebagai anak, itu membuat luka nurani yang dalam. Tidak sedikit akhirnya menjadikan anak muda itu akhirnya trauma, termasuk ya nggak mau nikah atau menunda pernikahan. Jadi salah satu hal yang menyumbang semakin turunnya angka pernikahan tadi trauma. Banyak anak muda yang hidup dengan trauma ketika dulu berhidup bersama orang tuanya. Jadi kalau teman-teman di sini orang tuanya baik, rukun, akur, nah itu satu privilege, hal yang dalam bahasa saya itu mewah betul ya. Itu hal yang patut disyukuri.
Nah, sehingga bisa menjadi pelajaran agar nanti ketika rumah tangga, sudah berumah tangga nih yang bertanya ya, itu sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan, do dan don't-nya itu sudah punya. Apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak boleh atau jangan dilakukan sudah punya bayangannya. Tambah lagi tentu yang paling pokok dengan belajar ilmu agama. Karena nikah ini memang membutuhkan ilmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam salah satu kitabnya itu menuliskan ketika seorang suami menggauli istrinya itu muncul 300 cabang hukum. Masya Allah itu. Artinya kita harus menguasai ilmu-ilmu itu agar kemudian rumah tangga bisa berjalan di atas syariat Allah dan mendatangkan kebaikan dan kerukunan. Itu sudah terjawab belum semua pertanyaannya, Ustaz Adi? Ya, Sudah terjawab semua yang tadi bertanya? belum Ustaz. Jadi menjaga menjaga ekspektasi saja itu. Jadi ya. Oh iya. Menjaga ekspektasinya bagaimana? Pertama, kitanya sendiri. Pertama, harus kemudian terus berada di dalam track yang benar. Kita kumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Kita kemudian juga senantiasa datang ke majelis ilmu, banyak beribadah, gitu kan. Dan kemudian sambil membangun. Membangun dengan apa yang kita bisa, membangun, menata rumah tangga yang akan dibangun seperti apa. Tadi saya bilang, punya tujuan, punya visi dan misi rumah tangga yang akan dibangun. Nah, kemudian pasangan yang dicari yang tentu satu visi satu misi. Maka itulah pentingnya nanti khitbah, pentingnya ta'aruf itu kan tuh saling menjajagi pemahaman masing-masing, menyamakan frekuensi masing-masing. Nah, tentu supaya kemudian ekspektasi ini terjaga adalah siap menghadapi kekurangan pasangan. Ingat, kita itu menikah dengan manusia, ya, bukan dengan malaikat. Manusia itu kan sifatnya apa? Al-nisyan wal khoto, lupa dan salah. Nah, manusia tuh tempatnya lupa, tempatnya salah. Pasangan tuh sangat mungkin dia itu lupa, dia itu salah. Maka kita sebagai seorang muslim harus kemudian memberikan excuse, memberikan pemakluman. Kalau kata bahasa agama memberikan uzur. Kan pesan dari Sayyidina Ali, mukmin itu adalah orang yang memberikan 70 uzur kepada saudaranya. Jadi kalau pasangan itu berbuat salah, lupa, itu kita maklumi. Justru menjadi pembelajaran dalam kesalahan itu. Seperti juga kita pun sangat mungkin dan pasti ketika rumah tangga berjalan punya kekurangan, punya kesalahan. Nah, maka supaya ekspektasi ini terjaga, carilah pasangan hidup itu yang satu frekuensi, yang punya semangat pembelajar. Jadi punya learned mental, punya mental seorang pembelajar. Kan saya suka ditanya, apa sih Pak tanda-tanda orang itu siap berumah tangga? Tanda-tandanya itu adalah mau belajar. Itu mau belajar. Yang pertama itu punya kesiapan belajar. Kedua punya attitude, punya adab dalam belajar. Yang ketiga grow mindset, yakin bahwa kita tuh bisa tumbuh berkembang. Kita tuh kedewasaan itu sesuatu yang bisa dibangun. Menjadi seorang bapak itu belajar, jadi seorang ibu itu belajar. Nggak ada jadi bapak, jadi ibu, jadi suami, jadi istri itu ilmu tuh tahu-tahu begitu nikah dapat itu enggak. Semua tuh dengan belajar. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana ekspektasi bisa berjalan, salah satunya terus munculkan mental pembelajar. Termasuk pasangan pun kita ajak untuk mau sama-sama belajar. Jadi nggak ada kata final dalam rumah tangga. Dengan begitu, ekspektasi ini bisa kemudian berjalan. Sambil juga kita memberikan excuse, pemakluman, uzur. Kalau kita dan pasangan itu punya kesalahan atau hilaf dalam perjalanan rumah tangga. Demikian jawabannya kira-kira, ya, Sar Adi ya. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan. Syukran, Ustaz Iwan. Baik, yang pertama itu harus diseleksi dulu ya Ustaz ya. Sebelum menikah gitu ya Ustaz ya. Harus nih cari pasangan yang kita harapkan itu yang seperti apa. Jangan pula ini maunya nyari yang taat gitu. Nanti kita nyarinya di tempat yang di mana saatnya nyari yang enggak ya maksudnya cari yang misalnya ya dia yang sering ke masjid misalnya atau yang mana gitu ya. Yang sering pengajian atau mungkin sekarang sosial media juga sekarang kemarin juga saya nemukan Ustaz gitu. Ada yang jadi memantau sosial medianya ikhwannya, tahunya jadi berani DM Ustaz. Sudah siap menikah belum? Wah, ini juga luar biasa juga gitu. Itu demi menjaga, saya menjaga ekspektasi itu saja. Dia ingin
ingin berkeluarga yang harmonis lah. Baik, begitu tadi jawabannya Mbak Eka. Semoga bisa sedikit atau bisa menjawab ya dari pertanyaan. Baik, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menasehati teman yang sudah berusia kepala empat, Ustaz? Namun ini mungkin namun belum menemukan jodohnya ya. Ini beda nih, menemukan jodohnya atau sudah ada jodohnya tapi nanti gitu atau wah ini nggak sesuai nih saya maunya ini maunya itu. Oh Ustaz, aduh, Ustaz. Silakan mungkin Ustaz Wahid Mahyudin yang jawab nanti. Baik, ya baik 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 Mas Wan. Pada Ustaz Deni Mahidin kami silakan Ustaz. Langsung atau baik, langsung Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Iwan. Eh, Nanti kalau apa namanya ini pertanyaannya mudah, jawabannya sulit. Ya nanti kalau nggak bisa dilanjutkan oleh Ustaz Iwan ya. Eh, Tadi mungkin ini sedikit menambahkan yang terkait dengan ekspektasi tadi. Memang apa biasanya orang mau menikah itu kadang muncul kekhawatiran. Oleh karena itu maka di kita ya di Samara Academy itu kan memang memfasilitasi kajian-kajian pranikah. Ya termasuk ada kelas pranikah juga itu. Tapi paling tidak mungkin begini. Mungkin ada sebuah quotes lah yang mungkin bisa kita apa ya, bisa selalu kita ingat-ingat, kita renungkan gitu ya. Jadi menikah itu bukan soal menemukan yang sempurna, tapi soal bagaimana kita menjadi pribadi yang matang untuk menyempurnakan yang ada. Bagus ya. Jadi gini, eh, jadi menikah itu bukan persoalan kita mencari yang sempurna yang sesuai dengan ekspektasi, ya, tapi bagaimana kita menjadi pribadi, ya, yang juga nantinya kita bisa berperan untuk menyempurnakan dalam tanda kutip ya, karena manusia kan nggak sempurna. Jadi menyempurnakan pasangan kita, gitu. Itu pasti gitu. Jadi maksud saya begini, makanya kita menikah itu pertama adalah dengan ilmu. Ya, ilmu itu wajib ya, belajar itu wajib, belajar Islam itu wajib, termasuk juga berkaitan dengan pernikahan, pranikah itu juga wajib gitu kan. Nah, dengan ilmu ini nanti kalau misalnya dengan bekal ilmu inilah kita nanti bisa membimbing atau dalam tanda kutip menyempurnakan ya, walaupun kurang tepat Islam menyempurnakan, tapi membantu pasangan kita supaya sesuai dengan ekspektasi kita yang istri eh, membantu suaminya dan juga suaminya membantu istrinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja yang penting itu adalah standar. Kita mau pakai ukuran yang sama dulu, mestinya begitu. Ukuran kita apa? Islam. Nah, kalau udah sama, nah itu lebih mudah itu. Jadi eh, apa yang dituju itu sama gitu ya. Yang kurangnya itu nanti bisa dicapai untuk dicapai bersama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi sudah disinggung oleh Ustadz Iwan Januar tentang misi dan visi. Visi itu kan jangka panjang, misi itu adalah pendek. Jadi maksud saya visi kita harus sama dengan pasangan kita apa? Visinya sampai akhirat. Misi itu apa? Misi itu yang kita lakukan hari-hari. Jadi misi kita apa ya hari-hari itu apa gitu kan dalam rumah tangga seperti itu. Nah itu sedikit menambahkan tadi yang pertama ya. Nah, terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan sudah usia kepala empat ya kemudian belum menemukan jodoh. eh, ini begini, ada yang misalnya sudah usia tapi belum mau atau yang kedua kondisinya sudah usia tapi belum ketemu. Nah, kalau yang ini kan pertanyaannya bukan yang belum mau ya, tapi insya Allah sudah mau tapi belum ketemu gitu kan. Em, ya tentu saja kita harus berusaha ya. Berusaha itu melalui siapa? Nah, makanya lewat jalur Islam. Ya, Islam itu metodenya apa? Metodenya kan ta'aruf. Ya, jadi kalau misalnya belum ketemu jodoh, kita usaha.
ya, kemudian melalui apa eh, guru kita, maksudnya guru ustadz kita atau ustazah kita, terus kemudian dari rekan-rekan kita minta dibantu dikenalkan ya pasangan. Ya seolah kalau itu proses berlangsung seolah akan ketemu. Sambil dalam proses menunggu tadi kita memantaskan diri, ya, memantaskan diri itu. Eh, nah sehingga kita akan ketemu pasangan kita dan ya insya Allah Allah tidak akan salah pilih, ya, tidak akan salah pilih. Jadi sesuai kita kalau misalnya kita kepantasannya tingkatnya tingkat berapa ya, ya kemungkinan Allah juga akan memberikannya juga sesuai dengan kepantasan kita tadi. Saya kira seperti itu ya, mungkin barangkali sebagai tipsnya saja untuk apa namanya yang bagi yang usia kepala 40 tadi. Jadi lewat jalur tadi ya, lewat jalur ta'aruf ke rekan-rekan, ke ustadz ya atau ke ustazah ya, insya Allah ketemu dan juga eh, tadi termasuk juga standarnya jangan jangan apa namanya kelewat batas gitu ya. Cukup dengan Islam saja standar kita gitu ya. Nah saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, saya kira cukup dari saya. Ya, baik, Masya Allah. Syukran jazak kepada Ustaz Doni. Ya, baik. Eh, Begitu ya, tadi pertanyaan dari Ummu Fatimah gitu. Jadi kalau belum menemukan jodohnya, ini bukan perkara yang nggak mau ya, tapi sudah mau, belum ketemu-ketemu. Nah ini berproses gitu. Mulai ketemu ustadz-ustadz, guru-guru, atau kemudian tadi juga ya sambil kemudian memantaskan diri. Insya Allah juga Allah tidak salah memilihkan nanti ya. Jadi jodoh itu kan pilihannya Allah. Kita tuh hanya melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada di area kita yang bisa kita lakukan. Ya, Mas Imam ya malah. Ya, jadi kita ini juga. Baik, mungkin ada juga ini Nah, tadi ada ini Ustaz, mungkin disatukan dengan pertanyaan ini biar sejenis Ustaz. Ada Akhwan Ustadz izin bertanya ini dari Mbak Dian ya. Kalau misalnya kita udah ikhtiar untuk mencari pasangan, tapi qadarullah belum ketemu juga hingga akhirnya bikin kita tuh jadi galau Ustaz ya. Ini galau-galau yang nyari jodoh belum dapat-dapat. Sampai pada akhirnya kita berpikir, mungkin saya mau fokus saja dulu dengan tugas yang lain, misalnya dakwah, dan berharap dengan menyibukkan diri untuk itu, bila saatnya jodoh akan datang, ia akan datang tanpa harus dicari dan digalakkan lagi. Mohon penjelasannya Ustaz. Di ini kenapa itu sudah saya nyari kok belum ketemu juga gitu ya. Terus galau nih gimana nih Ustaz responnya? Ustaz? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tadi di awal saya bacakan ayat ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Wa naqlu bisyarri wal khair fitnah. Dan kami akan uji manusia itu dengan perkara yang baik ataupun yang buruk sebagai sebuah fitnah, sebagai sebuah ujian. Eh, Menikah itu nikmat, tapi juga ujian. Banyak orang yang ternyata tidak tahan dengan ujian pernikahan. Nggak tahan ketika menikah, berlelah secara emosional, secara fisik mengurus rumah tangga. Akhirnya kemudian memilih untuk bubar pernikahannya. Jadi nikah itu bisa menjadi sebuah nikmat yang mengantarkan orang pada ridho Allah, ladang pahala, atau bisa menjadi ladang pertengkaran, kebencian di sana itu. Makanya memang ini ujian. Begitu pula ketika masih sendiri, ya, masih belum mendapatkan jodoh. Tadi ada pertanyaan Bu Fatimah yang sudah umur 40 tahun, belum berjodoh. Bagaimana ini? Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang Muslim, kita harus yakin bahwa di balik ujian itu ada kebaikan yang Allah berikan. Yang sudah menikah, maka jadikanlah pernikahan itu sebagai ladang ujian dengan baik sehingga bisa lulus dari ujian tadi. Sehingga rumah tangga ini berjalan dengan baik, dengan sakinah, penuh ketaatan ya. Nah, bagi masih sendiri, maka hadapi juga ujian kesendirian ini dengan baik juga. Apa itu? Pertama harus ridho. Ya ridho, ikhlas dengan kondisi yang sekarang ada. Karena yang namanya jodoh itu kan merupakan rahasia Allah. Jodoh itu kan kode Allah. Betul, kita harus ikhtiar dengan cara yang sesuai dengan agama, bukan ikhtiar yang haram.
Tapi yang namanya ketentuan jodoh itu siapanya, kapannya, ya usia berapa, itu kan bukan kita yang mengatur. Kan ada orang yang sudah bahkan sudah mau ke pelaminan ya, sudah mau ke pelaminan, tapi ternyata qadarullah nggak jadi. Ya, ada yang ternyata pasangannya meninggal kemudian atau karena ternyata makin ke sini menjelang ke pelaminan makin kelihatan tidak cocoknya. Akhirnya kemudian memilih untuk membatalkan pernikahan. Itu berarti kan bukan jodoh. Tapi ada yang baru ketemu seminggu, 2 minggu, dia diantar oleh keluarganya atau oleh ustadz-ustadzahnya, ternyata cocok, mau menikah. Nah, ini memang sesuatu yang di luar kuasa kita. Ikhtiarnya tetap kita lakukan, tapi harus yakin bahwa itu merupakan bagian dari qadha, bagian dari qadarullah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka harus ridho. Yang menikah selain bahagia juga ridho dengan pernikahan yang ada. Yang masih sendiri juga ridho dengan kondisi sendiri itu. Dan kemudian banyak hikmah di dalam kesendirian itu. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa salah satu ya kondisi yang terbaik untuk seorang pencari ilmu itu adalah tidak menikah. Mungkin sampai bilang begitu. Jadi kenapa? Karena kalau sudah menikah itu kan memang pikiran itu kan terbagi ya, terbagi dengan rumah tangga, mencari nafkah, ngurus anak. Tapi kalau masih single kan itu lebih fokus pada thalabul ilmi. Maka buat teman-teman yang sekarang masih dalam kondisi sendiri, manfaatkan kesendirian ini satu untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Baik itu ilmu nanti pernikahan atau ilmu-ilmu agama yang lain. Apakah ilmu misalkan tafsir, ulumul Quran, bahasa Arab, tilawah Quran, itu kita dalami. Karena nanti rumah tangga membutuhkan itu. Nah, kalau seorang perempuan, maka jadilah ibu yang smart, ibu yang cerdas, yang nanti bisa mendidik anaknya. Nah, kalau di sana laki-laki, jadilah calon suami yang cerdas, yang bisa menuntun istri, membimbing juga anak-anak dalam rumah tangga. Jadi yang pertama ridho, kedua manfaatkan untuk thalabul ilmi seluas-luasnya. Yang ketiga manfaatkan untuk berbakti banyak pada orang tua. Kalau terutama anak perempuan ya, kalau anak perempuan kalau sudah menikah kan baktinya kepada suami. Tapi kalau belum menikah pada orang tua, maka kesempatan dalam masa single ini untuk banyak berbakti pada orang tua. Ya, yang laki-laki juga sama, lebih lapang, lebih leluasa berbakti pada orang tua dalam masa sudah dalam masa masih sendirian. Nah, ini yang jadi ini kondisi yang harus kita syukuri dan kita optimalkan untuk kebaikan. Intinya itu, termasuk tadi pertanyaannya dari Mbak Dian ya, lebih fokus pada betul salah satunya. Kemudian sibukkan diri dengan dakwah, sibukkan diri dengan amal saleh, sibukkan diri dengan berbagai macam kebaikan. Sehingga kemudian tidak menjadi galau, nggak menjadi gelisah. Ingat bahwa Allah berikan ladang amal tuh banyak. Ya, pernikahan salah satunya. Tapi yang lain juga banyak. Ya, ketika Allah belum ya menetapkan takdir kita berumah tangga, maka jadikan sisi yang lain sebagai ladang amal kebaikan. Thalabul ilminya, berbakti pada orang tua, dakwahnya itu juga jadikan sebagai ladang amal kebaikan. Begitu ya. Nah, sambil juga tadi tetap jangan lupa berusaha berikhtiar untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Gimana caranya? Tadi disampaikan oleh Ustadz Mahyudin ya, bahwa secara standar tetap harus Islam. Tapi hal-hal lain ya yang tidak berkaitan atau kurang berkaitan dengan Islam, dengan kebaikan rumah tangga, ya itu sebaiknya dieliminir. Misalnya gini, ini mohon maaf ya, kan ada misalnya perempuan ya, akhwat itu dia menetapkan syarat calon suami saya harus S2. Misalnya begitu, gitu kan ya. Kenapa? Karena saya S1, Pak. Saya pengen suami saya itu dia lebih pintar, bisa bimbing saya. Kan pertanyaannya bisa bisa kita tanya, apakah dengan suami S2 atau S3 itu menjamin rumah tangga akan bisa bahagia lebih baik? Kan belum tentu. Nah, maka standar yang kayak begitu bisa dihilangkan, bukan menjadi syarat keharusan. Atau misalnya ya, ada yang mensyaratkan bahwa calon suami saya harus ASN, harus PNS, ya, gitu. Minimal eselon 1 gitu ya. Ada juga seperti itu. Kenapa memang? Karena saya pengen rumah tangga saya itu Pak nafkahnya terjamin. Kalau PNS kan nggak ada PHK, gitu ya. PNS kan kadernya jelas gitu kan. Kemudian jenjang gaji juga jelas begitu. Nah, kan ada juga begitu kan pertanyaannya
apa itu menjamin rumah tangga akan baik? Nah, itu jadi sesuatu yang bisa kemudian kita eliminir. Yang laki-laki juga sama. Misalnya saya pernah ketemu teman dulu ya, dia waktu itu dia minta carikan istri, syaratnya istrinya tuh harus dari suku Jawa atau suku Padang. Yang lain nggak mau. Bugis, misalkan Sunda, Madura, misalnya Bali atau Melayu, tuh dia nggak mau. Pengennya kalau nggak Padang itu Jawa. Alasannya apa? Karena kalau suku Padang sama Jawa itu perempuannya rata-rata mereka tuh mau berjuang untuk bangun rumah tangga. Ya sebetulnya kan apa iya begitu? Saya pikir dari suku manapun ya itu kalau dia sudah paham agama, dia pasti mau berjuang dalam rumah tangga begitu. Nah ini jadi sambil standar-standar ketika ikhtiar, standar-standar seperti itu yang tidak ada kaitan secara langsung dan nggak menentukan rumah tangga itu akan baik, sebaiknya dihilangkan lah ya. Sebaiknya juga kemudian di ya dikompromikan, nggak mesti begitu. Jadi ketika nanti ya ada akhwat ya datang melamar, misalkan suaminya cuma lulusan diploma, misalnya begitu, atau lulusan SMA, tapi kelihatan dia cerdas ya, dia bisa membimbing, bisa memimpin, ya kenapa tidak begitu ya? Atau yang datang melamar itu misalnya bukan ASN, bukan PNS ya, pegawai swasta atau wirausaha, pedagang gitu kan, tapi dia rajin bekerja, baik agamanya, kenapa tidak begitu kan? Nah, itulah jadi hal yang demikian itu bisa dikompromikan. Sehingga kemudian mudah-mudahan Allah mudahkan pertemuan dengan calon pasangannya itu. Tapi kalau belum diberikan, tetap ridho, sabar, dan kemudian fokuskan energi kita untuk ladang kebaikan yang lain. Begitu kira-kira Kang Adi ya. Masya Allah, syukran juga syukran kepada Ustaz Iwan ya. Baik, jadi jangan juga pakai atau saja. Fokus dakwah dulu, nggak cari jodoh, nggak bisa. Cari jodoh nggak dakwah gitu, atau nggak belajar ya, nggak nanti disambi gitu, pakainya dan sambil mematas ke kiri, sambil tinggal kemudian. Wah, keren, Ustaz. Nah, baik. Mungkin ini tadi ada pertanyaan dari Pak Premi ya, atau Mas Premi, tapi kita jawab dulu yang di bawahnya ya. Mohon maaf Mas Premi ya. Ini ada yang menarik Ustaz, atau kemudian ya ini, kalau yang Mas Premi ini agak berat. Jadi saya kaji ini dulu nih. Karena terkait dengan buku ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Definisi dari kata lelah di dalam judul buku ini seperti apa ya Ustaz? Apakah lelah secara fisik atau lelah dari seorang suami atau istri? Jadi lebih ke fisik atau mental sebenarnya. Aduh. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini pertanyaan tentang buku, jadi yang jawab mesti saya nih. Tanggung jawab soalnya isi bukunya ini. Jadi lelah di sini, teman-teman semua, para hadirin ya, itu semua pihak, suami maupun istri. Karena rumah tangga itu, ya kata seorang penasihat pernikahan, kalau rumah tangga ingin baik, maka dua belah pihak, suami istri, dua-duanya harus sama-sama bekerja, sama-sama berusaha. Tapi kalau ingin rusak rumah tangga, cukup salah satu yang rusak, semua rusak. Nah, sehingga kalau rumah tangga ini ingin baik, harmonis, dua belah pihak ini harus sama-sama berusaha. Berarti sama-sama mau capek. Itu. Misalnya ingin punya anak gitu kan. Nah, suami juga harus mau capek nanti bantu istri ketika istri hamil ya kan. Mau bantu istri dalam meringankan pekerjaan dia. Jangan sampai istri hamil, istri harus kerja keras begini begitu, jemur baju, setrika. Nah, janganlah suami mau kerja keras kemudian bantu. Dah selama Umi hamil biar Abi yang kemudian nyuci baju atau belikan mesin cuci gitu kan buat istri begitu kan atau carikan khadim ya ART untuk membantu pekerjaan rumah. Udah Umi nggak usah capek-capek, kita nanti akan panggil lah ART untuk bantu di rumah seperti itu. Jadi dua-duanya harus sama-sama mau berlelah-lelah. Ketika anak lahir harus sama-sama juga mau ngurus, betul. Yang menyusui memang istri, tapi ya suami harus mau juga nanti bergantian gendong anak, ya ngajak anak kemudian apa namanya main, mau nyuapi anak, memandikan anak, itu kan. Kalau sedang pergi ke misalnya ke rumah makan atau ke undangan ya, walimahan begitu sambil bawa anak, maka gantian megang anak. Misalkan istri dulu yang makan, suami megang anak, tuh nanti sebaliknya. Harus dua-duanya harus mau berlelah begitu. Fisik atau mental, dua-duanya.
Karena memang berkaitan. Capek fisik itu bisa berpengaruh pada mental. Ya, ketika seorang suami dia kerja pagi sampai sore, pulang ke rumah, tapi istri nggak menampakkan syukur nikmat. Nah, itu nanti fisiknya capek, mentalnya juga capek. Begitu. Dan sebaliknya, istri sudah merapikan rumah, masak, tapi suami nggak mau makan masakan istri. Ini istri udah masak nih, malah minta dibikin mie instan. Nah itu berarti nggak menghargai istri itu kayak begitu. Ya jangan coba-coba nih para suami, istri udah masak, bikin sop, udah ada telur, udah ada sambal, kerupuk segala macem. Mak aku pengen itu deh, mie instan rasa soto mie gitu kan. Itu ngajak perang dunia ketiga itu, Iran sama Israel itu kalau kayak begitu. Ini. Eh, Dua-duanya harus sama-sama berusaha dan yang capek bukan cuma fisik, hal mental. Mental capek berpengaruh pada fisik. Di antara ciri ya istri itu dia mengalami kondisi yang tidak sehat mental dalam rumah tangga itu cepat capek. Gitu. Karena mungkin suami kurang respect, kurang menghargai, suami kurang memberikan pujian, suami kurang romantis, suami kurang duit bisa juga begitu ya. Itu. Akhirnya kemudian itu tuh capek begitu kan. Jadi pekerjaan yang sebetulnya nggak capek, jadi kerasa capek, nggak mudah emosi gitu kan. Karena suaminya nggak pengertian. Nah itu jadi capeknya itu fisik dan mental bisa juga gara-gara mental fisiknya kena, gara-gara fisik mental juga kena, saling berpengaruh. Begitu jawabannya, Saradi ya. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan satuannya. Jadi dua-duanya tuh termasuk gitu ya. Nah, jadi ya memang harus saling pengertian. Tadi ada kemudian tadi yang materi Ustaz tadi ya ada uzur gitu, ada pemakluman di dalam rumah tangga itu begitu. Itu dan itu pelajaran seumur hidup ya. Dan 5 tahun menikah ini Ustaz, wah itu memang ada aja Ustaz, setiap hari itu ya. Ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya dari Mas Pak Premi ya, dari apa namanya? Ini dari Sumatera ini ya. Maaf, tidak saya juga dari Sumatera nih Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sebuah provinsi di Sumatera, tahu acara ini dari YouTube ya. Izin tanya Ustaz, bagaimana pembagian hak dan kewajiban rumah tangga yang tepat ya antara suami istri agar tidak terlalu kecewa, apalagi pernah ada luka masa lalu yang bikin trauma, ketakutan yang bikin terus ragu untuk memulai lagi. Terima kasih. Ini mungkin harus ini Ustaz, baca buku ini Ustaz. Ada nih suami kuat-kuatin deh pundak kalian gitu. Ini ada di bab yang lain dari istri kebahagiaan itu diciptakan. Nah, itu mungkin Ustaz apa dulu Ustaz untuk di ya, Iya, silakan Ustadz Mahyudin dulu barangkali ya. ya mungkin di yang dulu Ustaz. Ditambahin lagi sama Ustaz Iwan biar dua-duanya ini menjawab Masya Allah. Iya, iya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena ini sebenarnya jawabannya ada di bukunya Ustadz Iwan ini. Nanti beliau yang akan menjelaskan ya. Baik, jadi terkait dengan tadi pertanyaan dari sahabat kita yang ada di salah satu provinsi di Sumatera. Bagaimana pembagian apa namanya pembagian tugas gitu ya. Jadi bahwasanya dalam Islam itu sudah jelas pengaturannya ya. Jadi bahwasanya eh, kewajiban mencari nafkah itu ada pada laki-laki atau suami dan itu secara fikih hukumnya adalah wajib ya suami untuk mencari nafkah itu memberikan nafkah gitu. Nah sementara kalau bagi wanita sebenarnya bekerja itu hukumnya kalau bahasa fikih itu adalah mubah tidak wajib. Jangankan wajib sunnah aja tidak gitu kan. Mubah mubah artinya boleh boleh gitu. Jadi nanti kalau dalam pengaturan keuangan rumah tangga dalam sistem ekonomi ya dalam Islam itu laki-laki wajib mencari nafkah dan dia wajib menafkahi anggota keluarganya ya. Nah, yang yang termasuk kategori nafkah itu apa? Yaitu terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Itu yang ditanggung oleh laki-laki. Bahkan secara yang termasuk nafkah itu kan ada tiga.
menurut para ulama ya. Pertama adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal gitu. Nah, kalau eh, makanan, pakaian, pakaian ya tentu eh, standarnya milik sendiri ya, bukan pakaian pinjam tetangga gitu. Tapi kalau rumah itu yang penting menyediakan rumah yang layak, walaupun belum bisa milik sendiri, walaupun belum bisa beli gitu ya. Jadi kalau masih bisa hanya ngontrak atau apa, itu boleh gitu. Ini juga mungkin terkait juga dengan pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya tentang kata orang tuanya kalau mau menikah harus mapan dulu gitu ya. Nah, itu saya coba saya gabungkan. Jadi itu tadi mapan atau tugas laki-laki tadi itu adalah memberikan nafkah kepada istri maupun anak-anaknya. Nah, terus bagaimana pengaturan dalam rumah tangga? Nah, dalam Islam wanita itu dikatakan sebagai bahasa kita itu yang manajer rumah tangga. Beliau yang wanita lah yang mengatur di dalam rumah ya. Pengaturan tentang nafkah yang diberikan suami, mau nanti diolah seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kalau dengan demikian tahu peran tugas masing-masing, kewajiban masing-masing, ya insya Allah kehidupan itu akan berjalan dengan harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Kuncinya apa? Sekali lagi kuncinya adalah dengan ilmu. Ilmunya yaitu ilmu tentang apa? Tentang Islam gitu. Nah, jadi bagaimana supaya apa namanya terjadi kehidupan yang sakinah, mawadah, warohmah dalam persoalan nafkah tadi ya. Kalau misalnya pernah trauma dan lain sebagainya, biasanya sih kalau trauma atau kegagalan itu eh, ya secara statistik itu dominannya adalah karena memang kita kekurangan ilmu agama gitu ya. Sehingga jadi gini, kita menyelesaikan sesuatu tapi kok standarnya beda kan susah. Misalnya gini, eh, yang satu ini contoh lain gitu ya. Misalnya ada eh, pertentangan atau konflik antara supir angkot dengan pilot. Nah, terus kemudian terjadi perdebatan gitu kan. Perdebatan tapi masing-masing pakai standar yang beda. Satu pakai standar mengemudikan mobil, yang satu lagi standar mengemudikan pesawat atau nakhoda yang pakai standar kapal gitu kan nggak nyambung ya. Nah, begitu juga dalam masalah rumah tangga standarnya harus sama dulu sama yaitu apa dengan Islam. Nah, kalau dengan standar Islam masing-masing tahu peran dan kewajibannya, ya insya Allah akan berjalan gitu. Nah, itu tadi ya terkait dengan barangkali itu yang bisa saya berikan jawaban. Adapun masalah apa sharingnya, tipsnya, ya ini ada di bukunya Ustadz Iwan. Nanti Ustadz Iwan akan mencoba untuk memberikan jawaban. Saya rasa begitu. Terus kemudian ya tadi pertanyaan berikutnya juga ini ada di chat. Saya kebetulan baca tentang mapan. Ya kira-kira mapan itu seperti tadi. Ya jadi terakhir yang berkaitan dengan yang mapan ini, bagaimana kata orang tua udah mau nikah tapi kata orang tua cari yang mapan gitu ya. Ya, ukuran mapan seperti tadi ya. Mapan itu berarti bukan berlebih-lebihan, bukan mewah. Tapi kalau menurut Islam, mapan itu ya dia bisa memberikan, kok si laki-laki tadi bisa memberikan eh, makanan, pakaian, dan rumah. Jangan, ya, makanya nanti dalam proses ta'aruf tuh begini. Jadi ta'aruf itu kita itu sudah bicaranya ya, kok sudah komunikasi sama pasangan kita itu sudah arahnya adalah untuk persiapan rumah tangga. Misalnya nanti tinggal di mana, terus apa namanya kondisinya bagaimana misalnya gitu ya, terus nanti kita bagaimana menata rumah tangga kita, itu ta'aruf itu di situ gitu loh. Jadi ta'aruf itu apakah boleh lanjut atau boleh apa namanya berhenti, boleh lanjut boleh berhenti gitu. Jadi makanya ta'aruf dulu, ta'aruf terus kemudian yang laki-laki juga tentu saja kalau mau menikah dia juga harus minimal bisa punya gambaran ya bagaimana nanti setelah menikah dia kemampuan dia untuk menyediakan minimal tiga hal tadi karena sebagai peran dia sebagai seorang suami yang menyediakan apa? Menyediakan makanan, kemudian pakaian dan kemudian rumah. Sekali lagi bukan berarti rumah itu harus di punya sendiri atau beli ya, bisa juga ngontrak dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, sehingga pernikahan itu ya betul disegerakan, tapi bukan tergesa-gesa. Gambarannya gimana? Gambarannya gini, kita mau jalan nih ke satu tempat pakai motor, segera, tapi bukan tergesa-gesa.
Artinya ketika ada lubang, kita rem. Ketika ada belokan, tikungan, kita kurangi gasnya. Jadi menikah juga begitu, betul. Islam itu memerintahkan untuk mensegerakan, akan tetapi bukan berarti maksudnya tergesa-gesa. Ya, jadi ada apa namanya ya, ada ukuran-ukurannya lah seperti itu. Ya, nah kemudian yang kedua, terakhir, menikah itu juga tidak harus menunggu kaya. Ya, tadi yang mapan tadi enggak. Ya, yang penting berkecukupan, bisa memberikan nafkah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya, apa menyiapkan nafkah itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Barangkali itu sedikit tuh memberikan sharing jawabannya kepada sahabat Samara. Monggo saat Iwan di bukunya beliau juga ada tuh dibahas tentang tadi ya apa namanya nafkah dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Baik, pada Ustaz Mah yang sedang hadir. Ya, jadi pembagian tugas dan juga mungkin digabungkan Ustaz nih mapan ini gimana Ustaz ya. Begitu Ustaz. Pada Ustaz Iwan mungkin dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hak kewajiban dalam rumah tangga itu, teman-teman semua, itu sesuatu yang mesti ada. Dan itu keniscayaan. Kalau tidak ada hak kewajiban suami istri, maka rumah tangga itu akan kacau, ya. Karena siapa yang nanti bertanggung jawab pencarian nafkah, siapa yang tanggung jawab di dalam pengaturan rumah tangga, pengaturan keuangan, dalam menata rumah, kemudian dalam pendidikan anak siapa. Kalau tidak ada pengaturan, pembagian hak dan kewajiban akan kacau. Dan yang bisa mengatur ini bukan kita, bukan kesepakatan suami istri tapi harus berdasarkan ketetapan dari agama. Allah Ta'ala yang menetapkan apa hak dan kewajiban suami dan istri. Tugas kita taat pada pengaturan itu. Kalau pengaturan ini yang datang dari Allah ditaati, insya Allah. Rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Nah, kacaunya rumah tangga hari ini kan banyak pasangan yang tidak taat. Baik dua-duanya atau salah satunya. Tidak taat pada aturan tersebut. Misalnya, suami yang menelantarkan nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya. Nah, ini kan kacau akhirnya. Membuat rumah tangga itu menjadi kemudian malfungsi, nggak berjalan. Atau istri yang tidak menjalankan kewajibannya di dalam berbakti pada suami, dalam mengurus anak. Ini akan menyebabkan kekacauan dalam rumah tangga. Maka, hak dan kewajiban itu adalah ketetapan dari Allah. Tugas kita sebagai pasangan suami istri adalah taat pada aturan itu. Gimana supaya tahu? Harus ngaji. Dengan ngaji itulah maka kita akan tahu apa saja yang merupakan hak kewajiban suami dan istri. Yang sudah jelas misalnya dalam Al-Baqarah Allah sampaikan salah satu kewajiban suami Allah sampaikan wa 'alal maudillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Artinya ada kewajiban suami itu, ayah itu memberikan nafkah materi, termasuk rumah. Di dalam Al-Quran itu surat At-Talaq Allah sampaikan askinuhunna min haitsu sakantum min wujidkum. Tempatkanlah istri-istrimu itu di tempat tinggal yang bisa kamu dapat. Ini kewajiban juga untuk seorang ayah, seorang suami untuk memberikan hunian pada istri, yaitu bisa dengan kontrak, beli, atau mungkin ada yang memberikan pinjaman rumah, yang nggak ada masalah. Yang penting memberikan tempat tinggal untuk keluarga. Sementara untuk istri ada kewajiban untuk taat kepada suami, kemudian juga untuk bisa mengasuh anak, menata rumah. Nah ini nih hak kewajiban ini sudah ada di dalam agama kita. Tugas kita adalah kemudian jalankan dengan penuh ketaatan. Maka insya Allah itu akan baik. Nah, kemudian apalagi? Tentu selain ada kewajiban, jangan lupa rumah tangga itu juga basisnya adalah iman dan kasih sayang. Nah, ini kalau Mas Iman jelas ya. Nah, kasih sayang di sini.
ya, bukan karena sudah ada hak dan kewajiban yang sudah ditata, diatur sedemikian rupa oleh Allah, lalu kemudian kita tidak mau mengerjakan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Ah, nggak begitu. Misalnya ya, eh, membantu mencuci piring, misalkan begitu ya, mengepel lantai rumah, misalnya menyapu. Oh, itu kan kewajiban istri, betul. Itu kewajiban istri. Tapi ketika seorang suami membantu istrinya, apalagi istri, mohon maaf ya, sedang sakit istri, sedang hamil, sedang mengurus anak gitu kan, maka suami kemudian turun tangan membantu yang merupakan kewajiban istri. Begitu pula ketika misalnya suami ini membutuhkan bantuan, istri ada rezeki, istri punya uang, ada apa namanya, dia punya harta, dia kemudian bantu suaminya. Nah, itu juga merupakan kasih sayang suami istri kepada suami. Jadi bukan semata-mata hak dan kewajiban, tapi ada bingkainya itu adalah kasih sayang, pondasinya adalah iman dan takwa. Nah, kalau ini berjalan, teman-teman semua, insya Allah rumah tangga itu akan baik, akan bisa mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Begitu kira-kira Ustaz Adi ya jawabannya. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Iwan Januar ya. Baik, tadi ada menarik Ustaz ya. Jadi itu ada namanya hak dan kewajiban memang, tapi juga ada iman dan pertama ada gini, kasih sayang Ustaz. Ini yang kadang-kadang dilupakan Ustaz. Pokoknya ini umumnya kewajiban, hak kewajiban. Nah, padahal kan nggak seperti itu ya. Pertanyaan itu ada namanya kasih sayang, ya, ada pemakluman tadi. Si sakit ya bantulah cuci piring Pak, bantulah sapu-sapu ngepel ngurus anak puji. Ya istri juga sama kalau suaminya apa tadi lelah bekerja, ya jangan pulang-pulang ditanya dari mana aja. Padahal telat cuma 15 menit Ustaz. Pulang kok terlambat ya itu kan juga jadi kemudian eh, membuat rumah tangga kita itu jadi tidak harmonis ya. Hal-hal yang harusnya bisa diselesaikan secara dingin malah justru kemudian apa pasti nanti keluar-keluar yang lebih besar lagi. Baik, eh, karena sudah malam mungkin kita cukupkan Ustaz untuk malam ini ya sudah jam 10. Nah, untuk itu mungkin saya sebagai moderator ingin meminta kepada Ustadz sekalian, Ustadz Iwan Januar, kepada Ustadz Doni, nanti juga termasuk Ustadz Lutfi ini mana Lutfi ini dari Rai Ratana Publishing untuk kemudian memberikan closing statement. Apa dulu Ustadz? Mungkin kepada siapa dulu? Ustadz Iwan, kita tuh Doni dulu ya, Doni dulu ya. Ustadz Iwan baru menjawab, jadi Ustadz Doni nanti berikan. Baik, terima kasih Mas Adi. Eh, ya, karena keterbatasan waktu, perjumpaan kita, ya kami dengan sahabat sekalian mungkin sampai di sini, tapi insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Ilmu yang diberikan oleh eh, guru kita tadi, Ustadz Iwan, juga berikan manfaat buat kita gitu. Sebagai closing statement, para sahabat yang hadir di sini, latar belakangnya ada yang apa, belum menikah maupun sudah menikah begitu ya. Bagi yang belum menikah, em, menikah itu adalah tentu saja tuntunan agama ya, Islam. Akan tetapi juga tadi berapa hal yang perlu kita perhatikan ya sebelum kita betul-betul menikah, ya kita mempersiapkan diri kita, ya memantaskan diri kita belajar Islam. Jadi belajar Islam itu tidak hanya khusus nikah gitu ya, tapi semuanya, ya semuanya. Kenapa? Karena nanti setelah mengarungi pernikahan, hari-hari itu kita kan bersama pasangan kita menghadapi kehidupan yang memang itu harus ada tuntunan Islamnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian bagi yang sudah menikah, tentu saja kita punya apa namanya pegangan ya, visi kita, bahwasanya visi kita itu ada visi akhirat. Maka dengan pasangan kita ini harus kita jadikan sebagai pasangan atau partner, ya sebagaimana dalam kutipan kitab Nizamul Istimai tadi, itu sebagai sahabat, ya sahabat kita dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu. Eh, nah, terakhir tadi yang bagi yang belum menikah,
nggak perlu ragu ya, yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kemudian apa namanya sambil mempersiapkan diri gitu. Baik, saya kira itu. Terima kasih kepada guru-guru juga semuanya, Ustaz Iwan, Ustaz Lutfi. Ini Masya Allah saya juga bisa menambah ilmu juga. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Doni. Baik, langsung saja kepada Ustaz Iwan Januar kami persilakan Ustaz. Teman-teman semua juga para peserta yang Allah muliakan, bagi teman-teman yang belum berumah tangga, kesempatan dalam masa kesendirian ini untuk terus menimba ilmu dan memperbanyak amal saleh yang itu nanti mungkin terbatas ketika sudah berumah tangga. Jadi jadikan semua momen itu kesempatan untuk beramal saleh ya. Nah, dan jangan kemudian khawatir, jangan takut untuk kemudian berumah tangga, karena marriage is not scary. Pernikahan itu nggak menakutkan. Kalau kita punya ilmunya, kita punya tekad, dan kita bersama-sama dengan pasangan membangun kebaikan dalam rumah tangga. Adapun yang sudah berumah tangga, maka terus jadilah pribadi yang pembelajar. Rumah tangga itu nggak pernah statis, rumah tangga itu akan berkembang. Ketika masih berdua, ketika nanti istri hamil, ketika punya anak satu, dua, tiga, ketika anak masih usia anak-anak, nanti anak-anak itu tumbuh jadi remaja, pemuda, itu akan berkembang. Maka orang tua, pasangan suami istri harus punya jiwa pembelajar. Bagaimana bisa kemudian menata kehidupan ini, sehingga rumah tangga itu bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan ridho Allah. Jangan lupa ya untuk kemudian membaca buku yang sudah diterbitkan Rai Raka Publishing. Mudah-mudahan bermanfaat. Sementara dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran pada satuan yang ilmunya luar biasa. Terima kasih. Mungkin terakhir, Ustaz Lutfi. Oke, baik. Eh, Sebagai closing statement yang paling akhir di antara yang lain guru-guru saya yang lain, Masya Allah. Satu hal yang pasti, apa yang kita atau apa yang kami terbitkan dari buku Rai Rakana adalah bahwasanya sesungguhnya ini sebagai salah satu ikhtiar kita buat teman-teman untuk terus menambah ilmu, menambah pemahaman berkaitan tentang apapun itu. Makanya kalau teman-teman ikuti buku Rai Rakana di sosial media kita di Instagram, itu kita senantiasa menyuguhkan buku-buku yang insya Allah menambah sakofah. Ustadz Iwan menjadi salah satu penulis di buku Rai Rakana yang memang kita minta beliau untuk memberikan terus pemahaman-pemahaman melalui dakwah keluarga. Dan ini yang menjadi poinnya. Maka dari lelah menuju sakinah ini menjadi salah satu buku yang baru beliau terbitkan di buku Rai Rakana, dan insya Allah selanjutnya pun kita akan minta beliau untuk menuliskan yang lainnya, pembahasannya pun seputar dengan keluarga. Jangan lupa buat dapatkan buku dari Lelang. Di kolom komentar sudah ada link untuk pembeliannya. Kalau misalnya bingung, cari aja di marketplace, di sosial media, langsung dicari buku Rai Rakana dari Lelah Menuju Sakinah. Insya Allah langsung muncul dan teman-teman bisa langsung punya buku dari Lelah Menuju Sakinah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lutfi, baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz sekalian dan juga kepada seluruh jamaah ya yang pada malam hari ini telah setia ya menunggu kita sampai akhir selesai acara pada malam hari ini. Baik, semoga ilmunya bermanfaat, semoga kemudian keluarga kita semakin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga kemudian yang belum bertemu jodohnya, Allah kemudian memberikan di waktu yang tepat rezeki untuk bertemu kepada jodohnya. Soalnya mungkin untuk itu kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustaz Iwan, Ustaz Dani Mahyudin, Ustaz Lutfi, dan jamaah semua.